Wes. Ditinggal pas sayang-sayangnya, pas lagi jero-jerone, gue milih dalan liyane. Kita sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Boleh ulangi. Oh ya ulangi. Saking bersemangatnya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Semi Aglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Masih bersama saya Semi Aglo dan kamerawatinya. Kamerawati. Minggu kamerawati tentunya, saya kamerawatinya gitu. Ya biar ganti-ganti lah. Teman-teman, ternyata tadi itu pas lagi nyanyi-nyanyi di syuting Kamerawati itu, lagu itu bisa menggambarkan sebuah perasaan saat apa, kita pas lagi seneng banget sama Aglo, tiba-tiba Aglo kita loyot ya. Ya bener Pak. Nah, ada satu pertanyaan menarik dari Om Handi Risa di komentar video kita yang cara tanam aman itu ya. Kemarin pokoknya video sebelum ini video terbaru kita yang video sebelum ini. Nah, itu pertanyaannya, Om, saat kita repotting aglonema akarnya gondrong, tapi setelah repotting malah loyot. Nah, caranya gimana untuk merepotting menghindari akar-akar yang tadinya gondrong malah menjadi loyot dan busuk, gitu? Ada dua cara yang saya lakukan di kebun saya, teman-teman. Hari ini saya juga, tunggu kok gatal mentah. Saya membawa yang satu. Jadi sengaja saya tidak menggunakan aglonema yang tidak saya sayangi. Ini aglonema yang saya sangat senangi, saya sayangi itu satu Angela. Cuman Angela ini warnanya kurang, belum keluar. Soalnya induknya bagus, keturunannya juga bagus. Yang kedua adalah Huges. Dengan dua sistem cara yang berbeda pula untuk menggondrongkan akarnya. Ingat nggak waktu saya membuat akar cepat gondrong dengan sistem floating? Ya. Nah, ini dengan sistem floating. Floating itu mengapung, dan ini adalah pot dengan saya kasih super koko di bawahnya, sedikit super koko. Nah, ini kita masukkan. Nah, yang kedua, saya dengan sistem rendam dengan tatakan. Ini kita rendam tuh, akarnya keluar tuh. Cepat mana Om? Sama-sama cepat. Yang penting tepat saat kita repotting aglonema. Gitu. Yang kedua, sama-sama cepat apabila aglonema kita sama-sama sehat, ya. Sama-sama mudah dalam menjaga lembabnya. Gitu. Tapi untuk pemula, saya lebih merekomendasikan yang ini. Ibaratnya kita telat siram sehari, tidak masalah, yang penting airnya masih ada. Kembali ke materi teman-teman, ada dua cara yang Semi Aglo lakukan pada saat kita repotting untuk menghindari akar menjadi busuk dan loyot, ya. Yang satu dengan cara kita buang semua medianya, yang kedua kita hanya membuang sebagian saja. Oke? Sampai sini cukup jelas ya Kamerawati? Jelas, mungkin dipraktekkan lebih jelas lagi. Yo tak praktek iku mesti dipraktekkan, tapi kan harus ada penjelasannya dulu. Nah, sekarang kamu pilih mana, yang dibongkar, yang Angela atau yang Huges? Angela lah. Angela. Kalau dulu kamu tak suruh buat pertimbangan tok, nah ini tak lakukan. Nah, kita bongkar ya teman-teman ya. Nih, ini kita siapkan dulu potnya. Nah, saya mempersiapkan pot 15 dan 17. Kemungkinan karena ini sudah induk beranak 2, akan saya pindah ke pot yang 17 ya. Nah, terus untuk yang Huges nanti akan saya pindah ke pot yang 15 dari pot 12. Nah, Om, bisa nggak untuk Angela pakai pot yang 15? Bisa teman-teman.
Tapi saya mempersiapkannya di pot 17 ini, nggak tahu nanti kalau memang harus ke 15 ya 15. Dah kita sebenarnya ini media baru loh, baru 3 bulan. 1 2 3 1 3 4. Nah, kaget aku. ya dah. Ini lihat teman-teman akarnya. Dengan media tanam Jos Gemuk Sehat, dasaran tetap saya menggunakan pasir Malang. Kemarin ada yang bertanya, Om, wajib nggak sih pakai pasir Malang? Wajibnya sih enggak. Ini kan hanya sebagai salah satu cara saja. Nah, ini kita bongkar ya. Don't try this at home. Nah, ini, tunas lagi kamera mati. Dadah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Makarnya cakep ini. Nah, tunas 1. Oh, ini pecah lagi bawah tapi kecil masih. Tambah 2. Berarti ini ya tepat pakai. Oh, ini 3. Kelihatan nggak? Oh iya. 1 2 atas, 3 ini pecah. Berarti setiap ruas mengeluarkan tunas. Ya wes. Nah, yang satu kita bongkar begini. Nah, teman-teman, wes, ini berarti terbukti media tanam Jos Gemuk Sehat ini media tanam manaan, alias mudah beranak untuk aglonema yang size dewasa. Kita tuang media tanam Jos Gemuk Sehatnya. Nah, ini teman-teman yang dilakukan semi aglo, kita mengulang materi yang kemarin sebenarnya kalau ini, ya kan? Tapi kan ini rumpun. Itu untuk menghindari kan, ya kan langkah-langkahnya sama, tapi kita membuktikan dengan cara. Nah, kita pada saat menaruh, nah ini pasir Malang lagi, akar-akarnya taruh di pasir Malangnya, ya toh. Kita lihat nih, oh batang teratasnya di sini. Nah, kita segini. Nanti ada satu tangkai yang terbenam sedikit, digoyang supaya masuk ke celah-celah akar. Pertama itu dibesek kayak gitu nggak apa-apa, nanti pas digoyang-goyang diangkat-angkat dikit. Ini cara yang pertama ya. Sebelum sampai ke permukaan pot, kita kasih pupuk slow release. Saya lebih suka media tuh agak menggunung gini loh teman-teman. Nah, nanti kalau disiram lama-lama kan dia rata sendiri. Ini adalah cara yang pertama ya. Lalu teman-teman, kita singkirkan dulu ini. Ini kita singkirkan ke sini. Ya dah. Cara yang kedua, ini teman-teman bisa melihat, tak taruh sini enggak apa-apa. Akarnya udah sampai ke sini nih. Ini kamera mati ini. Ya dah. Sampai ke atas-atas. Nah, tetap dengan pasir Malang. Oke. Iya. Nah, cara yang kedua ini, karena akarnya ini udah terbebas dari media karena awalnya dia masuk di pasir Malangnya. Nah, inilah fungsi dari salah satu fungsi dari pasir Malang. Dengan akar beraerasi, sirkulasi udaranya bagus, lihat akarnya. Dia ada di pasir Malangnya, dengan lembabnya ada, basahnya cukup, lembabnya merata, akarnya pada putih-putih ya. Nah, cara yang kedua ini, nah ini kita buang dulu. Teman-teman cuman buang ini loh, sini biar dekat. Buang sedikit,
media yang di atas. Nah, media yang di atas ini buang dikit, dibuang-buangin dikit, tapi dengan lembut supaya akar tidak terluka. Ini karena juga media baru 3 bulan, ini baru 3 bulan. Akar 3 bulan gondrong, harusnya sih udah dari kemarin-kemarin ini untuk di repotting. Nah ini teman-teman, akarnya taruh di atas pasir malangnya lagi, ya dah. Gini. Jadi nggak semua di ya medianya. Ya ini yang cara kedua untuk teman-teman yang takut. Ini pasir malangnya kebanyakan. Terus kenapa? Nah, kita taruh. Nah kalau untuk teman-teman yang luar Jawa ini yang nggak ada pasir malang, misal ini kan tidak harus ya toh, ini kan hanya salah satu cara saja. Nah karena pot ini lebih besar size-nya, nanti media yang samping-samping akan terisi media baru, ya toh kameramati. Yang atas juga baru, itu tanaman akan lebih tidak stres gitu. Memang resiko itu untuk pemula kita harus cari resikonya yang paling kecil dulu, ya tah. Kita cari, saya tadi belum tak kasih pupuk. Nah ini tak kurangin lagi, cari yang paling kecil, karena untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi di aglonema kita. Pokoknya kita masih tetap fokus di video sharing-sharing tentang aglo. Nah ini tetap menggunakan saya media tanam ini Jos Gemuk Sehat. Loh ini tadi pot 17, ini pot 15, tapi kita pakai hanya mungkin hanya setengahnya saja. Ini masih sisa banyak. Ini masih sisa banyak ya toh. Ini juga masih sisa segini. Nah untuk Jos Gemuk Sehat ini memang ringan teman-teman, karena kita memakai pasir malangnya sedikit. Terus tapi takarannya tetap sama dengan Jos 4 dan Jos Premium. Takarannya ya, beratnya kurang lebih hanya 700 gram, tapi takarannya sama dengan Jos 4 dan Jos Premium. Bisa dipakai untuk 5-6 pot ukuran 12 merek Grace, atau 6-7 Yogap ukuran 10. Nah ini kita singkirkan nih kameramati. Lalu kita siapkan lagi ini. Nah, di sini adalah menjadi salah satu faktor yang membuat kenapa aglonema yang kita repotting, saya repotting di kebun itu alhamdulillah minim untuk busuk akar. Kita siapkan 2 wadah, kita isi air. Kita perkirakan nih setinggi pot ini kurang lebih ya 1 cm, setengah cm, atau sampai ke bibir pot atas. Kita isi begini. Kita kan juga melakukan ini udah kemarin. Kemarin pakai aquanik ya? Ya, sekarang pakai B1 biar hasil ya kan? Kita isi dulu setinggi ini. Pot ini nanti disiram dulu nanti ya? Nanti disiram dulu, makanya nanti akan saya jelaskan apa sih yang membuat akar itu menjadi busuk saat repotting gitu. Tapi kita kan harus bersabar ngisi. Nah ini tutupnya tipis banget loh. Saya cuman kasih ya setengah tutup. Kalau yang ini mungkin nanti setutup lebih banyak. Nah mungkin bisa disepil Pak itunya. Oh B1 nya B1 yang Green World. Ini Green World. Oke. Udah tak matiin ini dulu ya. Nah teman-teman, gini teman-teman, sebelum ini saya jelaskan, saya masukkan dan saya siram. Sebenarnya gini loh, apa sih yang membuat akar itu setelah kita repotting malah menjadi loyot dan busuk pada saat kita repotting? Nah ini tadi saya sudah siapkan medianya. Medianya sama dengan yang saya pakai kan, media Gemuk Sehat. Itu kita siram kocor kan. Setelah anggap aja ini udah ada tanamannya ya kamerawati ya. Iya.
Nah, ini kita siram kotor begini. Nah, siram kotor tuh. Nah, anggapan teman-teman bahwa dengan siram begini itu udah basah sempurna, kan pasti wong ini kayak gini toh. Nah, kita buktikan nih. Kita buktikan di sini. Teman-teman menganggap apa yang teman-teman lakukan dengan menyiram sebanyak tadi itu media sudah kering sempurna. Padahal di dalam media itu masih ada bagian yang kering. Tumplek ya? Tumplek. Ya teman-teman. Tuh, kering. Padahal sudah sebanyak itu loh. Ini kering nih. Nah, inilah fungsinya rendam. Di samping kasih B1 atau atonik ZPT, B1 anti shocking, anti stres. Dengan sistem rendam, media akan basah sempurna teman-teman. Media akan basah sempurna. Yang terjadi apabila kita repotting, terus kita siram banyak, lalu kita teduhkan, daun menguning satu persatu dikarenakan akar loyot. Nah, dengan sistem rendam ini, dengan sistem rendam yang dilakukan semi aglo, itu akan menyempurnakan basah yang ada di dalam media yang baru kita pakai. Nah, awal tetap kita siram dulu nih, supaya nanti pada saat melakukan perendaman dia tidak mumbul alias medianya naik. Nah, wah ini kalau siram begini rumangsane kan ya wis teles kebes tah. Tapi kan ternyata belum. Saya wis ngajar-ngajar ya. Oh, udah kayak gitu. Nah, kalau ini sudah langsung kita lakukan perendaman di sini. Supaya akar benar-benar basahnya merata. Nah, berapa lama? Minimal 12 jam teman-teman. Minimal 12 jam ini. Nah, yang ini gimana Om? Sama. Ini bawa anak. Ini sekalian loh. Repotting membawa anak boleh apa tidak? Gitu ada yang bertanya. Nah, ini juga bukan aglonema yang tidak saya rekomendasikan ke teman-teman. Ini adalah aglonema yang saya rekomendasikan juga loh ke teman-teman. Aglonema Angela Hybrid Greg. Oh ya, sekalian menginfokan di Indonesia itu untuk breeder-breeder, penyelang-penyelang sebenarnya bukan hanya Pak Greg, seperti beberapa karya Om Barli, Om Usman, terus yang Restiana itu Nandi Sugilar, itu Restiana. Kalau Om Usman belum dirilis, punya Om Barli sudah banyak beberapa yang dirilis. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama di sini, masukin. Tuh, itu malah sampai ke ujung bibir atas pot. Nah, nanti teman-teman, setelah 12 jam atau sehari semalam, tanamannya diangkat. Untuk pemula, mohon maaf ya saya menyebutnya pemula. Ini kita akan kasih tatakan di sini. Yes. Saya ulangi lagi. Air tataannya ini berisi B1 atau atonik ya Om. Hanya untuk pertama kali karena kita angkat ada airnya toh. Nanti setelah 3 hari atau 2 hari kita siram, kan akan berganti dengan air yang baru. Berarti tidak ada apa-apanya, hanya air kosong. Nah teman-teman, perendaman pasca repotting itu sangat luar biasa sekali efektifnya untuk menjaga akar tetap sehat dan keras. Tadi saya sudah demonstrasikan, kita siram banyak tetapi di tengah-tengah media masih kering. Itu sebenarnya yang membuat akar busuk. Awalnya kering itu tidak merata, lembabnya tidak merata, beberapa akar jadi kisut atau kempes ya kan. Lalu besoknya kesiram lagi tidak merata lagi, busuklah akar. Itu yang menjalar ke batang, akhirnya menjadi sakit dan mati tanaman aglonema kesayangan kita.
gitu. Om Handi Risa, semoga ini menjawab pertanyaan yang ada di teman-teman. Terima kasih komentar-komentar teman-teman semuanya. Semakin banyak komentarnya, semakin banyak like-nya, semakin banyak di-share, saya tuh semakin bersemangat gitu. Pokoknya insya Allah doakan saya, Kamerawati, kita tetap akan konsisten di vlog tentang sharing-sharing, perawatan, perbanyakan, dan mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Ya Kamerawati ya. Tetap semangat teman-teman. Semoga ini menjadi solusi buat teman-teman yang sering mengalami repoting malah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.